Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang bersukacita di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pertumbuhan rohani dan perubahan karakter seiring dengan semakin banyaknya firman Tuhan yang kita terima di dalam hati kita. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jadi mari kita sama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang baru dan rahmat-Mu yang baru. Kami mengucap syukur oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Maka pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang diperbaharui. Apabila ada di antara saudara seiman kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, kami berdoa memohon Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kiranya mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara seiman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu dan berikanlah kebijaksanaan di dalam hati kami, agar kami dapat melihat kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti serta kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki iman yang semakin bertumbuh. Ada dua alasan mengapa iman kita harus bertumbuh. Alasan yang pertama adalah iman adalah dasar kekristenan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah dasar kekristenan. Iman membuat kita mempercayai keberadaan Tuhan, dan iman juga membuat kita mempercayai segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan bagi kita, yaitu kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Tanpa iman, kita tidak bisa memperoleh keselamatan dan hidup berkelimpahan. Alasan yang kedua adalah Tuhan bereaksi terhadap iman. Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Iman menempatkan diri kita dalam posisi untuk bisa menerima mujizat Tuhan karena Tuhan bereaksi terhadap iman. Tanpa iman, maka tidak ada mujizat. Oleh karena iman adalah dasar kekristenan dan Tuhan bereaksi terhadap iman, maka bagaimanakah caranya kita bisa bertumbuh dalam iman kita? Cara yang pertama yaitu Tuhan menumbuhkan iman kita melalui mimpi yang besar. Di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mimpi-mimpi yang besar biasanya memiliki banyak tantangan dan hambatan. Mimpi yang besar membuat kita tidak bisa mencapainya dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu,
diperlukan iman yang mempercayai bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menolong kita mencapai mimpi-mimpi kita. Cara yang kedua yaitu Tuhan menumbuhkan iman kita melalui penundaan. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Penundaan adalah bagian dari proses pertumbuhan iman. Banyak orang ingin mendapatkan jawaban doa atau jalan keluar dari masalah secepatnya. Akan tetapi, iman bertumbuh melalui penundaan. Dalam saat-saat kita menunggu untuk mendapatkan jawaban doa atau jalan keluar dari masalah, kita akan belajar untuk mempercayai karakter Tuhan dan waktu Tuhan. Kita akan belajar untuk mengalahkan ketidakpercayaan, ketidaksabaran, mengeluh, dan menggerutu. Saudara yang terkasih, dua cara ini, yaitu mimpi yang besar dan penundaan, adalah hal-hal yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Banyak tantangan dan rintangan untuk mewujudkan mimpi yang besar, dan banyak iman yang dibutuhkan untuk menunggu jawaban doa. Akan tetapi, melalui semua proses ini, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pagi ini yang memberkati dan menguatkan kami. Kami mau diproses dalam pertumbuhan iman kami, sehingga semakin hari kami menjadi semakin menyerupai Kristus seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami mau diubahkan dan dibentuk agar kami bisa layak untuk dipakai sebagai alat kerajaan-Mu. Kami mau melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-Mu. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon berkat tuntunan dan penyertaan-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Bawalah kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pakailah hidup kami untuk memberkati sesama kami dan menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami. Berikanlah damai sejahtera-Mu bagi Indonesia dan berkatilah negeri kami dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang membawa perdamaian dan tuntunlah para pemimpin negeri kami dalam kasih-Mu. Topanglah Indonesia dan jadikanlah negara kami lebih kuat, lebih makmur dan lebih aman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.